Ayam bakar bundar enaknya kebangetan. Asli, enak bangetan iki. Bangetan, pal. Cukup rere. Gak doyan ta, Bro? Gak doyan iki. Apane gak doyan? Ayame. Lho nek ayame doyan. Dibahno kene. Ayame doyan. Wah, enak ya. Aduh, lapar. Mana nih Cak Irawat? Katanya datang membawain makanan. Woi, Waduh. aduh. Kok suwe ini sih? Gak teko. Gak boleh kamu sih ngomong itu. Iki kok. Oh, apa iki? Pesenan. Mbus, pokoke aku tukuran dalan iku nanti darah-darah medokan kono iku. Lha iki awakmu kok mek tuku mek siji. Lho aku semari. Siji. Makane suwe ku andok nang kono aku. Alah, Iya. curang. Apa iki? Aku mbok tukono apa iki? Ayam bakar bundar. Mbok bener ngono. Mungkin koyo bal ta kan. Lah awakmu lak wis mangan, Bro. Lho semangan. Aku gak mikir luwe ya mangan ae iku. Ngono ya? Iya. Lah emang bentuknya bener apa enggak? Enggak sih ayam. Iki delok iki. Gitu loh. Sik tulisannya ki enaknya kebangetan. Masa Kebangetan ya. Wah enak kan iku. sih? Masa aku kurang mangan. Cobaan sih nah, Sik buka buka sih. ya, Ya. buka ya. Ya memang enak. Loh. Wah, monggo. Nggih. Perasaan tadi pesannya nasi ayam kok malah jadi keluarnya lah Nah. yang punya. Ini Bu. Jangan bilang yang ini ya. Gara-gara kebangetannya itu tadi. Iya. Gara-gara mempertanyakan enak tahu. Langsung betul ini. Ya, yang memang punya. Buka dulu ya? Nggih. Oh iya, ini Dilepas dulu ya. Ya, sobat inspirasi sekalian, selamat datang di channel Warung Inspirasi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, pemilik dari ayam bakar bundar. Assalamualaikum. Monggo silakan perkenalan diri, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Bunda Indar. Saya kebetulan owner dari Ayam Bakar Bundar dan alhamdulillah insya Allah tanggal 9 besok kita mau opening cabang yang ketiga di cabang Bedoan. Oke, luar biasa. Sudah Matur menyempatkan nuwun. hadir ke Warung Inspirasi. Matur nuwun. Tadi itu juga dibawain ayamnya. Saya sudah Sudah gak sabar. Di awe-awe. Hidung saya sudah di awe-awe. Iya. Ini anu cepet ini bisa interviewnya. Iya. Wah, ini Harus. udah lapar. Iya. Oke, apa namanya? Kenapa kok memilih nama ayam bakar bundar sih? Ya, Iya. Kenapa nggak ayam bakar kota? Kota. Atau ayam Apakah ayam ini bakar berhubungan polsek dengan itu? bola atau Apa gimana? dengan body? Bundar Ya. juga nih. Iya kan, Udah benar. 1-0. Benar. Jadi teman-teman, kenapa saya memilih ayam bakar bundar? Yang pasti nickname dari nama saya. Jadi saya dipanggil Bunda. Nah, nama saya adalah Indar Pratiwi. Jadi kita berdiskus sama suami dengan apa ya yang membuat orang itu gampang mengingat ya toh. Kemudian gampang mengingat supaya bisa jadi komersil. Nah, Oke. itu. Jadi setiap nama yang pastinya teman-teman nanti akan jadi usaha atau produk diusahakan mempunyai afirmasi mudah diingat dan insya Allah mudah-mudahan komersil. Dan kita nama saya digabung menjadi Bundar. Nah, mudah diingat bukan? Ya, seperti itu. Siap. Ya. Unik ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Menarik sih sebenarnya. Iya. Karena kalau yang biasanya kalau kita pergi beli makan ayam bakar lah itu kan namanya kan umum ya. Iya. Nah, ini sekarang bundar tapi Biasanya- kemasannya kota. Iya.
Mungkin nanti dipikirkan lagi kemasannya bundar. Nah, enggak, iya. Saya tadi pertama mikirnya ayam bakar bundar, apa ayamnya Ayamnya. bentuk bundar? Yang pasti nasinya yang bundar. Nasinya yang bundar. Ya. Bakulnya bundar. Bakulnya bundar. Seperti itu. Oke, nah singkat cerita aja. Ya. Ini ceritanya gimana sih kok bisa terbersit untuk jualan ayam bakar? Ya, saya awalnya sebagai pegawai swasta, jadi saya masih kelola oleh futsal. Nah, selama 12 tahun saya kelola oleh futsal, kemudian suami kebetulan di percetakan, ada juga bisnis fashion dan beberapa usaha yang lain. Kemudian apa sih yang kita pingin lagi usaha apa supaya kita juga bisa membantu teman-teman yang lain, ya toh, peluang apa sih yang membuat teman-teman itu juga bisa bekerja sama dengan kita. Nah, akhirnya kita berpikir salah satunya kepikiran yang namanya kuliner. Nah, kuliner ini nggak ada matinya kan? Betul. Kuliner nggak ada matinya. Tetapi saya berpikir bahwa wah, kita harus difference, kita harus berbeda, produk kita harus berbeda. Ayam goreng itu sudah umum, ayam tepung juga sudah banyak, ya kan? Kalau saya berpikir ayam bakar, nah itu spesial. Jadi masih beberapa. Akhirnya saya berpikir bahwa oke, kita ayam bakar yang menjadi produk kita. Apakah memang ada hobi atau kesukaan di bidang kuliner masak lah istilahnya begitu? Yes. Memang ada. Iya. Jadi walaupun saya sering berada di luar, tapi kembali lagi ke rumah saya adalah seorang ibu. Nah, jadi tetap masak, tetap ngulek. Ya. Oke. Jadi sudah dandan cantik. Ini kelihatan ini Nah, hobi sulap. betul. Betul. Ini ada sambal kremes. Kenapa Iya. namanya sambal kremes ini? Nah, sambal kremes. Dua produk ini saya munculkan pada saat pandemi. Jadi beberapa reseller saya itu Bun, bikin dong produk yang bisa saya jual sampai dengan saya kirim ke daerah-daerah. Nah, berpikirlah saya tidak mau keluar dari jalur saya. Jadi pada saat pandemi, terus terang aja outlet itu saya yang bener-bener amsyam deh. Nah, dari beberapa itu saya berpikir apa sih produk apa yang saya tetap pada main bisnis saya, ya toh, tetapi saya bisa membantu teman-teman reseller. Akhirnya terbersit dari ayam kremesan. Nah, kremesan ini adalah topping dari ayam goreng kremes saya. Oh, gitu. Nah. Saya kira tadi saya bacakan ini. Ini kan sambal kremes Iya. ya. Apakah Saya kira ini mungkin paketannya gitu. Iya, benar. Memang paketannya. Memang betul. Jadi pembelian ini dapat kremesan gitu. Bisa paket, bisa terpisah. Siap. Jadi ini adalah saya ambil dari satu produk ketiga saya. Wah, produk ketiga saya. Nah, jadi kenapa ayam bakar bundar ini hanya cuman beberapa menu? Karena memang kita berbeda. Kenapa berbedanya? Karena setiap produk kita itu durasi launchingnya itu durasinya cukup lama. 1 tahun. Nah, berbedanya lagi adalah kita masing-masing produk itu sambelnya berbeda. Setiap produk. Ayam bakar berbeda. Oh, sebentar udah. Ya, Ini awal kali munculnya tahun berapa? 2016. 2016. Iya. Itu masakannya itu resep dari keluarga turun temurun atau bunda itu nyari sendiri? Yes. Ada prosesnya? Jadi saya ini suka kuliner sama suami. Nah, saya kuliner ke beberapa. Begitu kita fix kita ayam bakar. Nah, kita ayam bakar, kita compare ke beberapa. Nah, ayam bakar. Kompetitor ya? Betul. Kompetitor ya. Afirmasi saya tentunya pasti yang lebih tinggi. Siap. Dari A, B, C, D kita tangkap. Seperti ini. Akhirnya kebetulan saya bisa masak. Saya punya resepi. Nah, saya resepi kita kembangin sama suami. Seperti ini ya. Oh, kurang ini. Sampai dengan saya R&D itu 2 tahun. Sebelum launch 2 tahun. Jadi 2014 saya mencoba. Jadi online dulu. Oke, dari mulai A sampai Z itu kita cobain dulu. Itu sambil jalan di oleh-oleh itu ya? Iya, kalau saya kan tetap bekerja. Saya tetap bekerja sambil kemudian masak bikin ini online gitu ya. Betul. Jadi kita online dulu. Jadi kita trial market dulu seperti itu. Saya lahir di kota Surabaya. Jadi saya pingin ayam bakar bundar ini adalah satu-satunya ayam bakar punya pemuda Surabaya. Nah, jadi gone arek Surabaya itu ya ayam bakar bundar. Siap. Nah, jadi memang ini dari Surabaya. Gitu ya. Taste-nya itu Surabaya banget. Pedes,
sambelnya, asin dan gurih ayam bakarnya. Untuk masak ayam ini, apakah Bunda sendirian atau dibantu oleh keluarga, misalnya ibu, adik? Kalau awal ya saya terjun sendiri. Jadi Sendiri. mulai dari purchase, mulai dari saya ke pasar sendiri, memilih bahannya, saya sama suami terjun langsung. Nah, Untuk ke tempat- belanja ya, gitu betul. ya, oke. Sampai dengan detik ini pun, mungkin semalam tadi sama Mas Rizky, Mas di mana saya masih belanja. Nah, karena memang Oh. hobi belanja, hobi masak disalurkan. Oh, jadi Yang produk. pasti cita-cita kita ya dari ayam bakar ini mungkin ya bisa dibilang klise ya, tetapi memang benar kita pingin membuat atau menciptakan peluang untuk warga sekitar dan orang-orang terdekat saya. Artinya saya pingin ayam bakar ini tidak hanya berkah buat saya, tetapi buat orang-orang, dan untuk orang-orang terdekat mungkin bisa franchise, mungkin bisa mengambil peluang usaha ini. Nah, itu dengan mudah lah. Awal pertama kali online dulu, terus langsung buka outlet satu atau gimana, Bu? Online. Online Jadi dulu ya, berarti. 2 tahun saya riset. Jadi R&D-nya 2 tahun. Kemudian saya mencoba online. Jadi tes pasar dulu. Kemudian setelah tes pasar, saya harus memperkenalkan produk saya ini ke masyarakat. Caranya dengan apa? Saya ikut event. Event yang berbayar pun saya ikut. Jadi seperti pasar-pasar gitu. Betul, betul. Oke. Jadi mulai masuk ke apa namanya ini? Apa namanya? Bazar-bazar Ya. kampung, saya sendiri turun. Oke. Kemudian ke balai kota sampai dengan ke melaku-melaku dan kunjungan. Oh, iya. Kebetulan saya tergabung di dalam satu organisasi yang sangat amat alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya juga dari Bakar Bundar bergabung di Pejuang Muda. Pejuang Muda, kemudian pahlawan ekonomi yang diadakan di Kasa, digagasi oleh Ibu Tri Risma. Nah, ini alhamdulillah satu wadah yang bagus sekali buat kita para UKM untuk mengembangkan usaha kita. Oke. Nah, tidak hanya di bidang F&B kuliner, tetapi di bidang-bidang lainnya. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Sangat Siap. amat terbantu sekali. Ojo lali yo rek, like, komen, Subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Buat sobat inspirasi yang mungkin tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Bunda Indar, bisa kontak ke nomor berapa, Bu? 087 855 742 558. Oke, Nanti siap. dicantumkan di sini. Nanti ada kok, tenang aja. Nah, Ya. sama mungkin bisa diinfokan juga untuk Instagram Oh ya, Instagram, Facebook, sosmed kita ada di Ayam Bakar Bundar. tanpa apa ya, pokoknya sambung semua ya. Yes, Bakar Ayam Bundar Bakar ya. Bundar kita semuanya. Oke, luar biasa. Bunda, selama ini apakah ada kompetitor? Kompetitor. Iya, Kompetitor sejenis atau sejenis. sejenis Iya. sejenis artinya gini, kompetitor yang saya ketahui boleh sebut tidak, Nggak usah. artinya yang sudah berkembang ada pastinya. Ada ya, yang besar Tetapi ya? Itu brand ya, besar. Brand besar atau? iya brand besar. Oh, brand besar. Bisa. Kan Saya kita- tahu tuh yang mana itu. Iya kan, kita kan harus iya toh? Oke. Cita-cita kita harus tinggi langit Iya, ya. Nah, oke, seperti itu. siap. Afirmasi. Saya selalu mengutamakan afirmasi. Afirmasinya harus tinggi mungkin. Nah, tetapi kalau untuk yang sejenis saya, teman-teman UKM, saya rasa ada. Pasti ada. Nah, cuman ya itu tadi, saya nggak tahu apa namanya sudah mengcopy paste atau apa. Yang pasti nggak masalah, nggak Oke. masalah. Ya, tapi bisa mengcopy pastenya kan Allah yang atur ya. Nah, Ya betul ada orang. Biasanya gini, Bunda. Orang yang buka warung, ya buka outlet, biasanya ada klinik-klinik tertentu yang bikin, wah ini persaingan ini. Ya. Saya kan bikin itu. Nah, Ada enggak seperti itu? Nah. Ada. Kesuksesan dari Bunda Indar ini ayam bakarnya ini mungkin dari tetangga kanan kirinya. Kok rame ya ini ya? tetangga bakul ini berarti. Ya, tetangga Outlet ya. bakulan. Tidak sejenis sih, mungkin ada produk yang lain. Ya, mungkin bisa diceritakan karena Iya. kalau yang berdasarkan pengamatan dari tim Warung Inspirasi kan ayam bakar Bundar ini outletnya ramai. Rame ya. Nah, itu mungkin ada cerita tersendiri gitu. Ya, ya ini terjadi kalau klik-klik itu saya rasa tidak ada. Goib ya klinik ya. Iya, Ah, alhamdulillah. Biasanya kalau kita tidak mempercayai, insya Allah tidak ada. Hmm, Nah, oke. artinya alhamdulillah tidak ada.
Tetapi yang membuat kemarin kita itu agak aduh ya apa ya, itu adalah tetangga kanan kiri yang kebetulan ada di daerah Pandegeling. Pandegeling kita ketahui sendiri bahwa di situ kan bermacam-macam kuliner. Nah, banyak kuliner, banyak usaha walaupun tidak makanan dan apapun. Iya. Nah, kita berada di tengah-tengah yang memang padat. Nah, jadi someday kebetulan kami itu apa namanya itu dipromosiin kan ya. Jadi beberapa aplikasi itu mempromosikan produk kita. Nah, alhamdulillah boom. Jadi setiap makan siang itu mulai dari start jam 10 sampai jam 2 itu para ojol-ojol itu Ngumpul semua ya? ngumpul semua. Jadi dikira itu kita bagi-bagi setiap hari, bagi-bagi setiap hari. Jadi beberapa Keren ini. yang ijo itu sampai merobohkan pagar tetangga. Wah, ini. Merobohkan. Nah itu, jadi kita sampai nggak enak. Akhirnya dibatasin sama mereka itu. Dibatasin, ya Allah kok sampai segitunya. Jadi saya satu shift siang itu 4 orang. Itu sampai nggak ngamputin gitu loh. Kata iya nggak ngatasin. Jadi sampai suami terjun sendiri sampai, Bun ini kalau makan siang pulang. Jadi saya kerja di situ. Itu Jadi- tetangga kanan kiri Nggak sempat ngomel itu. emosi nggak? Iya dong, sempat kita sudah nggak disapat, dipecuconi aja. Oh, Dipecucon itu Iya. Jadi karena memang bener-bener ya ojol itu nggak hanya datang itu 1, kemudian enggak, tetapi 8 ya 8, kemudian sampai di seberang itu ada namanya warkop ya. Ya. Jadi mereka hanya aku ini, kemudian mereka Nyebrang. duduknya iya. Oke. Jadi di depan itu karena sudah penuh, mereka akhirnya nyebrang. Masya Allah, saya bilang gitu. Luar biasa. Ya alhamdulillah lah ya Allah sampai gini. Bener-bener sampai kita itu dicelatuin sama ini. Pak, megar. Jadi disuruh megar ojolnya itu. tapi sekarang sudah baikan tau? Alhamdulillah. Oh, makanya berarti kan dari kisah ini kan luar biasa ya kalau misalnya kita bisa membuat sebuah usaha yang rame gitu. Kadang ya memang otomatis tetangga kanan kiri kadang protes ya. Betul. Ya cuma kalau tadi menurut ceritanya bahwa sampai driver ojol Ya. ini sampai Diusir-usir. dia diusir kemudian pindah ke warkop, berarti Ya. otomatis kan juga memberi rezeki untuk yang di warkop itu. Betul. Bagi rezeki. Betul. Seperti Oke. itu. Nah, mungkin kalau tadi itu kan cerita kisah serunya nih ya. Nah, otomatis kan ada kisah yang istilahnya dukanya. Kan kalau cerita suka duka itu kan tadi sukanya Sukanya sudah. Sukanya sudah. Dukanya. Nah, Ya. dukanya bagaimana nih? Mungkin bisa Pernah dijelaskan. dikomplain. Sudah. Pasti sudah. Pasti sudah. Dan Sudah komplain, sering, udah. nah, kalau komplain itu semacam dia itu karena memang sayang, artinya sayang sama Ya, dia. betul. Jadi itu tidak terjadi karena produk, tetapi human error. Nah seperti yang tadi kamu bilang Iya. di SDM. Jadi kita itu sudah memberikan SOP yang jelas, kemudian Pelatihan. betul, training apa segala macam sudah jelas. Kita bahan baku pun juga sudah jelas. Tetapi yang namanya human error ataupun Manusia bisa salah ya? Betul lah seperti itu. Jadi kembali lagi ke individunya. Jadi kita sudah mentakar ini 2 juga untuk 2 porsi. Nah seperti itu, Oke. ya kan. Tetapi 2 kok bisa menjadi 3. Oh. Nah, akhirnya dari customer karena memang dia merasa dekat dengan saya. Saya itu tidak hanya sebatas saya sebagai owner ayam bakar, kamu pembeli tidak, tetapi Oke. saya lebih ke relationship. Nah, seperti itu. Jadi mereka dengan senang hati mengkonfirmasi kepada saya, Bun, wingi lo aku tuku nang kene lo, Bun. Kenapa kok mesak itik, Bun gini-gini dah, seperti Nah, itu. Nanti diterjemahkan ya. Bun, kenapa kok aku belinya biasanya ibunda Ayamnya segini, ini Nah, cuma segini. betul. Ya. Tetapi biasanya di produk-produk yang olahan. Kalau Oke. tapi kalau ayam bakarnya sudah satu. Jadi itu terjadi biasanya ayam geprek. Nah, seperti itu kan bisa dibagi. Nah, itu. Akhirnya, oke, siap. Besok datang ya, saya yang jaga. Saya akan memberikan. Nah, Oke. seperti itu. Di servis ya. Betul. Saya sendiri yang ngulek loh itu. Mantap ini. Nah, itu. Nah, akhirnya saya tegur SDM saya. Yang apa sampai terpuruk gitu, Bunda. Ada, pasti ada. Masa Oke. lalu pasti diceritain nih. Nangis Iya. nanti saya. Gak apa-apa. Jadi teman-teman ini mungkin menjadikan satu cambuk apa ya maksudnya tuh semangat buat saya. Jadi saya ini dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi tapi niat dari kecil saya itu sudah dididik sama orang tua bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu itu ada satu hal yang harus kamu lakukan. Contoh, pada saat saya menginginkan aku kok kepingin ya kaos yang dipakai temanku, kamu harus bekerja lebih. Artinya
siapa yang bekerja lebih pasti mempunyai hasilnya itu akan lebih. Oke. Nah seperti itu. Jadi dari kecil saya sudah dididik, apabila kamu menginginkan sesuatu lebih, ya berarti kamu harus mengorbankan something. Nah, itu tadi bisa waktu, bisa pikiran, Sesuatu, ya. iya seperti itu. Itu sih yang artinya didikan dari orang tua. Kemudian hal yang membuat saya survive sampai saat ini adalah apapun yang terjadi, apapun tantangan, rintangan, jangan terpaku pada permasalahannya. Oke. Kita harus berpaku pada cari solusinya. Kalau hanya ya apa ya daganganku sepi, apa ya, nah itu tidak ada solusi. Ya. Ya sudah, sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan yang berarti. Nah seperti itu. Sampai berdarah-darah pernah nggak? Pernah. Pernah. Habis semua pernah. pernah. Itu Gimana awal-awal ceritanya? buka atau? Jadi gini, sebelum di kuliner saya punya usaha yang namanya fashion. Nah, fashion. Tetapi setelah kita menganalisa, ya namanya bisnis itu mengajarkan kita. Jadi belajar itu mahal. Ya. Jadi 7 sampai 8 tahun lah saya di dunia fashion. Nah, itu satu rumah, satu mobil itu habis. Habis. Ceritanya gimana ya? Ya karena memang saya harus repeat order. Saya bukan konveksi, saya tidak punya beberapa toko. Jadi ngendon, akhirnya yang biasanya jadi cuan, nah itu nggak jadi cuan. Stok mati. Betul. 1, 2. Hobi saya kan belanja. Saya tinggal 7. Kemudian ternyata 1, 2 nggak laku, akhirnya ngendon. Saya harus repeat order lagi karena kan fashion itu selalu up to date. Ya. Nah, Nggak dipakai lagi. Maksudnya pakai sendiri itu. kadang saya kasih untuk yang ulang tahun. Wah, ini inspirasi. Jadi ngendon. Jadi kemarin juga kalau ke tempat kita ada giveaway, ya itulah masing-masing ada hadiahnya baju-baju. Nah, ingat itu. Di pembukaan nanti ada Iya, giveaway-nya. giveaway. Fashion teman-teman. Iya, seperti Oke, itu. siap. Terus Bunda, ada permasalahan nggak ketika masa pandemi? Ada masa pandemi kemarin itu membuat saya merumahkan beberapa SDM yang pasti. Awalnya berapa Bunda? Awalnya ada 6. 6 SDM. Ada 6 SDM. 6 dari 2 outlet. Waktu itu kan Pandegeling. Ya. Waktu itu di Pandegeling aja. Jadi Oh, Pandegeling aja. Ya, yang ITC karena memang pada saat pandemi sudah tidak boleh ke mall, akhirnya ditutup dulu kan. Jadi di Pandegeling 4 orang akhirnya dirumahkan karena sepi, lockdown kan. Ya udah, kemudian kemarin itu baru buka 1 orang. Nah, jadi saya merumahkan 3 orang. Yang di rumah ada 2, saya rumahkan 1 orang. Jadi 2 orang saja. Nah, tetapi bismillah, mudah-mudahan corona segera berakhir. Jadi Amin. teman-teman yang di rumah insya Allah bisa bekerja lagi. Nah, kita doain sama-sama ya, semoga corona segera berakhir. Itu sih. Ada yang sampaikan nggak sama teman-teman Ya, inspirasi? istilahnya untuk ini membangkitkan Iya, Iya. Oke, buat teman-teman UKM terutama kuliner ya, yang khususnya kuliner. Kalau kalian mempunyai passion di bidang kuliner, yang saya ingin pesankan adalah pilih 1 atau 2 produk yang yang mempunyai keunikan, yaitu itu fokus saja. Jadi kalau saya sih fokus, konsisten dan komitmen, insya Allah. Luar biasa. Fokus, Nah, itu. konsisten Dan komitmen. Sudah itu aja. Seperti itu aja. pacaran. Iya. Ini yang Satu pacaran hubungan. ini. Iya. Mungkin Koko ada konklusinya, kesimpulannya. Ya kalau kesimpulannya sama sih ya, kan rata-rata juga namanya semua usaha itu kan kita harus ya sama seperti tadi yang Bunda Endar, yang tadi saya tangkap dengan wah ini luar biasa ini. Itu adalah bahwa kalau kita ingin menggapai sesuatu, kita harus siap mengorbankan sesuatu. Yes. Ya mengorbankan apa ya? Mengorbankan waktu, mengorbankan biaya. Misalkan otomatis namanya kita kepingin sesuatu, otomatis kita harus mengeluarkan biaya yang dipakai untuk ya bagaimana cara kita menggapai ke sana. Sama seperti kita ya, kalau kita mau jalan dari A ke B, ya kalau cara paling mudah ya kita jalan kaki, tapi lama. Kalau kita mau cepat sampai ke sana ya kita harus naik angkutan, which is keluar uang, gitu. Jadi otomatis akan ada hal yang dikorbankan. Tapi ya yang penting harus yang positif. Yes. Ya sudah. Bu. Oke. Silakan ditutup. Oke, kalau gitu mungkin buat sobat inspirasi yang lain mungkin nanti bisa coba dikunjungi untuk sosial medianya dari Ayam Bakar Bunda Indar Bisa ini. diulang Bunda?
Ya, Ya, di bisa diulang lagi. sosmednya di @ayambakarbundar, kemudian nomor WA-nya 087 855 742 558. Oke, siap. Ya, kalau gitu kita juga minta pesan kepada sobat inspirasi sekalian, jangan lupa jika sobat menyukai video episode kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tulis kolom pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat sekalian di kolom komentar, dan jangan lupa loncengnya supaya update terus dengan video-video terbaru dari Warung Inspirasi. Saya Andreas, Saya Cak Irawan. Dan saya Bunda Idar. salam Salam inspirasi. inspirasi. Jangan lupa share.